Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Presentasi kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi mikro. Oke, saya akan membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu harga bahan pokok dalam perspektif ekonomi mikro. Seperti yang kita ketahui, fluktuasi harga bahan pokok seringkali mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam presentasi ini kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi harga bahan pokok, dampaknya terhadap konsumen dan produsen, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini. Oke, untuk slide selanjutnya ada identifikasi isu ekonomi mikro terkini tentang harga pokok. Ada faktor penyebabnya. Yang pertama, permintaan yang meningkat, misalnya permintaan menjelang hari raya atau musim tertentu. Seperti permintaan menjelang hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, di mana banyak permintaan tentang pakaian, busana, mukena, dan musim tertentu seperti musim hujan itu pasti memerlukan pakaian hangat atau jas hujan gitu. Dan pasti itu harganya ketika sedang hari raya tertentu dan musim tertentu pasti harga akan naik. Lalu yang kedua ada gangguan pasokan, contohnya cuaca buruk, bencana alam, atau masalah distribusi. Oke, untuk poin yang ketiga ada biaya produksi yang meningkat. Biaya produksi yang meningkat ini misalnya itu ada kenaikan harga bahan baku atau juga upah. Lalu untuk poin yang keempat ada peran penting pemerintah, yaitu pemerintah sering berusaha ya untuk menstabilkan harga bahan pokok melalui kebijakan subsidi, pengaturan harga dan juga impor tentunya. Oke, untuk slide selanjutnya ada analisis dengan konsep ekonomi mikro. Jadi yang pertama ada hukum permintaan dan juga penawaran. Yang pertama dari permintaan itu, jadi ketika harga bahan pokok naik, konsumen cenderung mengurangi pembelian tentunya, sehingga terjadi penurunan kuantitas yang diminta. Lalu yang kedua ada penawaran. Di sini kenaikan biaya produksi atau kendala distribusi dapat mengurangi jumlah barang yang ditawarkan juga. Lalu yang ketiga ada keseimbangan pasar. Ketika kenaikan harga bahan pokok menyebabkan pergeseran kurva penawaran atau permintaan mengarah pada kenaikan harga keseimbangan. Oke, untuk slide selanjutnya ada poin kedua dari analisis bahan baku ekonomi mikro, yaitu elastisitas harga. Ada elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Di sini elastisitas permintaan, jadi beberapa bahan pokok itu, misalnya beras ya, itu memiliki elastisitas yang rendah sesuai dengan barang kebutuhan pokok, sehingga meskipun harga naik, permintaan tetap relatif stabil. Karena beras ini kan merupakan bahan pokok, jadi walaupun harga naik pasti juga akan mengikuti seperti itu. Lalu ada elastisitas penawaran. Penawaran dapat lebih elastis atau inelastis tergantung pada seberapa cepat produsen dapat menanggapi perubahan harga. Misalnya itu musim tanam sayuran seperti itu. Oke, untuk slide selanjutnya ada dampak terhadap pelaku ekonomi. Yang pertama pastinya itu adalah konsumen. Untuk yang pertama ada pengaruh negatif. Di sini kenaikan harga bahan pokok itu mengurangi daya beli konsumen, terutama yang berpendapatan rendah, dan dapat menurunkan kesejahteraan sosial. Lalu dari pengaruh positifnya yaitu konsumen mungkin beralih ke barang substitusi yang lebih murah. Tetapi ini tidak selalu mudah karena beberapa bahan pokok juga tidak memiliki pengganti lainnya. Untuk yang selanjutnya ada dampak pengaruh dari ekonomi, yaitu produsen. Jadi pengaruh negatifnya itu, jika kenaikan harga bahan baku atau biaya produksi lebih tinggi dari kenaikan harga jual, produsen mungkin terpaksa mengurangi produksi. Lalu ada pengaruh positifnya, yaitu produsen dapat memperoleh keuntungan lebih besar jika harga bahan pokok naik dan permintaan tetap stabil.
Dari pelaku ekonomi, yang ketiga ada pemerintah. Pengaruh negatifnya, ketidakstabilan harga bahan pokok dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan mempengaruhi stabilitas sosial politik. Lalu tugas pemerintah itu memastikan harga bahan pokok stabil melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Untuk slide selanjutnya ada saran atau solusi kebijakan. Poin pertama itu pengaturan harga dan juga subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi pada bahan pokok tertentu untuk menurunkan harga dan menjaga daya beli masyarakat terutama. Dan untuk poin yang kedua, meningkatkan produksi dalam negeri tentunya. Jadi pemerintah dapat memberikan insentif kepada produsen lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi ketergantungan pada impor. Lalu untuk poin yang ketiga, diverifikasi sumber pasokan. Untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan, misalnya satu negara pengimpor untuk bahan pokok tertentu. Lalu untuk poin yang terakhir ada pengawasan dan juga penegakan hukum. Di sini mengawasi dan menindak praktik kartel atau spekulasi yang menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar. Oke, dari materi-materi tadi, poin-poin tadi dapat disimpulkan harga bahan pokok merupakan isu ekonomi mikro yang sangat dinamis dan mempengaruhi banyak pihak. Pemahaman tentang hukum permintaan dan juga penawaran serta elastisitas harga sangat penting untuk menganalisis fluktuasi harga. Kebijakan yang tepat dari pemerintah seperti subsidi dan pengaturan pasokan dapat membantu menstabilkan harga dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga dapat membantu wawasan teman-teman tentang isu-isu terkait ekonomi mikro, yaitu terutama pada kenaikan bahan pokok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.